Hujan rontok lagi. Nih sahabat, cabai BOTB ternyata juga tidak lepas dari yang namanya kerontokan di musim penghujan, baik itu daunnya maupun buahnya. Tapi yang membedakannya sahabat, kelihatan? Nah, beli berdiri dulu ya. Iya. Halo, apakah beli terlihat? Memang di musim penghujan ini sahabat, sebentar beli mau biar terlihat di kamera. Nah, jadi di musim penghujan ini sahabat ya, di musim penghujan memang pertumbuhan cabang tidak usah diragukan lagi, daun juga pasti gondrong sahabat karena kaya akan nitrogen, air juga melimpah. Tapi yang jadi kelemahannya di musim penghujan adalah kerontokan, baik itu yang menyerang buahnya maupun daunnya sahabat. Ya, tapi kebanyakan di musim hujan yang mengeluh banyak di kolom komentar adalah rontoknya buah cabai sahabat. Jadi buah cabai banyak rontok. Sebelum kita mengobatinya, sebelum kita mencari solusinya, sahabat harus tahu sebabnya terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan buah cabai di tanaman ini sahabat. Jadi buahnya pun masih banyak yang bertahan. Meskipun hijau tapi segar, tidak rontok sahabat. Yang merah sudah beli bagikan ke sahabat Bali Organik TV. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Apa sih penyebabnya beli sehingga cabai saya rontok? Dalam musim penghujan seperti ini tersangka utamanya biasanya adalah gangguan lalat buah. Nah, sambil duduk saja sahabat ya, biar lebih santai beli menjelaskannya. Begini, jadi kalau mengenai lalat buah ini sudah beli jelaskan di video beberapa minggu yang lalu. Jadi sahabat bisa tonton saja di sana. Kemudian yang kedua selain lalat buah itu serangan jamur. Itu sebabnya beli mewanti-wanti bikin cabai bagian bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Udah tumbuh lagi. Karena apa sahabat? Karena kalau kita biarkan ada percabangan di bagian bawah sini, musim hujan itu intensitasnya itu sangatlah tinggi di musim penghujan seperti sekarang, sehingga kelembaban di bawah itu akan meningkat. Kelembaban meningkat, terjadi penguapan dari bawah ke atas, maka itu akan rawan menyebabkan daun yang pada bagian bawah ini sahabat, berada pada bagian bawah ini terinfeksi jamur. Kemudian akan naik ke atas jamurnya sahabat, seperti itu. Karena beli percaya jamur itu pasti datangnya dari bawah. Sebagian besar serangan jamur itu berasal dari bawah sahabat. Jadi biarkan di sini sahabat ya, kita rontokkan. Jadi biarkan kaki cabai ini telanjang seperti ini, tanda kutip sahabat ya. Jadi tidak masalah sahabat, mungkin memang dilihatnya kurang enak, tapi inilah yang menyelamatkan cabai beli sehingga sampai sekarang masih relatif selamat. Nah, walaupun memang ada sahabat ya, nah yang seperti ini sahabat, ini pasti ada 1-2 tapi tidak masif. Karena bagaimanapun ini musim penghujan yang ekstrim. Kemudian sebab lainnya adalah degradasi nutrisi. Nah, ini yang kadang-kadang jarang kita lihat sebagai penyebabnya. Musim penghujan sahabat, media akan banyak kehilangan unsur hara. Karena guyuran hujan itu akan melarutkan nutrisinya sahabat. Nutrisi yang kita berikan terlebih organik sahabat, itu kemungkinan begitu kita berikan langsung hujan, jadi nutrisinya banyak yang hanyut. Apalagi yang di bedengan, itu akan banyak yang hanyut. Kemudian tanaman akan kesulitan dalam mencari nutrisi karena sudah dihanyutkan oleh air hujan. Jadi ketika nutrisinya tidak dapatkan, maka daun akan karakternya di musim penghujan seperti ini akan terkesan seperti keriting. Tapi sebenarnya itu adalah bukan keriting karena hama, tapi memang curah hujan, air terlalu banyak, maka daun akan biasanya menjadi terkesan bergelombang. Itu yang terjadi juga di pohon cabai ini sahabat. Tapi bukan hama. Beli sudah cek belakangnya tidak ada kutu. Jadi jangan khawatir, ini bisa kita akali hanya dengan pemberian kompos. Lebih rutin memberikan kompos di musim penghujan ini sahabat. Bila perlu lakukan pembumbunan, gunakan kompos yang tepat. Sebaiknya gunakan, bukan sebaiknya lagi, tapi wajib gunakan kompos hitam. Cara membuatnya sudah beli upload di video, atau sahabat yang nggak punya bisa ke BOTB Shop langsung. Juga campurkan dengan sedikit kompos granul. Karena kompos granul sendiri dalam itu sudah mengandung yang namanya trichoderma. Ini akan lebih melindungi tanaman sahabat dari guyuran hujan sampai akhir musim penghujan nanti. Kemudian yang terakhir, karena harga cabai masih tinggi, sahabat sudah beli pesankan sejak beberapa bulan terakhir, bahkan di video kapan itu ya,
beberapa bulan terakhir beli mengatakan harga cabai akan tetap stabil tinggi. Jadi di angka 40 sampai 45.000 per kilo itu masih bertahan sahabat. Jadi segera tanam cabai saat ini juga. Yang 2 bulan lalu mengikuti tips dari beli menanam cabai pasti sudah mulai masuk ke fase generatif. Jadi segera gunakan booster cabai fase generatif sahabat agar tidak terlambat, sehingga panen yang menggiurkan, panen yang seperti yang kita harapkan bisa terjadi dengan harga mungkin di antara range harga 30.000 sampai 50.000 di tingkat petani. Baik, akhir kata sahabat, bagi sahabat yang selama ini pesannya tidak terbalaskan di kolom komentar, sahabat bisa langsung tanyakan live saja. Jadi bertanya secara live bersama Mbak Ratih dan Mbak Ayu sahabat, ini kemungkinan besar pertanyaannya pasti dijawab. Jadi karena interaksinya secara langsung. Beli akan bagikan linknya nanti sahabat ya. Kalau memang kita live, beli juga pasti menyempatkan untuk hadir sahabat. Karena tempatnya Ayu dan Ratih itu live itu cukup jauh dari tempat beli, tapi beli akan sempatkan hadir. Dan berikutnya juga mungkin akan beli undang ke kebun sahabat, kita live di kebun. Jadi interaksinya itu bisa lebih intens dan langsung dijawab seputar pertanyaan di kebun organik sahabat. Akhir kata cukup sampai di sini video beli kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha dalam menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video beli berikutnya.